Gini mau nanya masalah perbincangan orang-orang ini yang kita sering dengar ini masalah Awaluddin Marifatullah. Gimana itu bro? Tolong penjabarannya Awaluddin Ma'rifatullah. Oh ya, itu memang tema yang sering-sering dibincangkan itu. Di media sosial juga banyak membincangkan itu. Di pertemuan orang-orang itu biasanya juga seringkali membincangkan soal Awaluddin Ma'rifatullah. Kita mengerti dulu tentang, kita bincangkan dulu soal apa kalimat Awaluddin Ma'rifatullah. Awaluddinnya saja itu artinya kan awal mengenal agama, awal, atau bisa diartikan bahwa awalnya kita beragama. Awaluddin Ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Jadi dalam tata aturan atau ajaran agama ini, di awal ketika kita ingin mengenal tentang Allah yang kita yakini selama ini, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, karena ini sebuah awal untuk pengenalan tentang adanya Allah yang ada kaitannya dengan agama, maka sebetulnya ada tata cara atau torekot atau torekoh. Nah, tata cara ini mungkin bisa berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, menurut keyakinannya masing-masing kelompok tersebut. Makanya kan sekarang ini bermunculan kelompok-kelompok tertentu yang konon kabarnya ya banyak mengajarkan masalah kemakrifatan. Nah, makrifat itu sebetulnya kan makom sebetulnya. Jadi makrifat itu makom. Makom yang dimiliki manusia yang sudah mengenal atau yang sudah mengetahui tentang hakikat agama yang sebenarnya seperti apa. Nah, kalau hakikat ini termasuk penggalian tentang kebenaran agama, ya ini ranahnya hakikat. Nah, manusia yang sudah tahu tentang hakikat ini adalah manusia yang sudah makrifat. Nah, jadi makrifat ini sebetulnya makom. Ya, seringkali salah penafsiran juga tentang syariat hakikat makrifat itu. Banyak sekali yang kadang-kadang ini mendahulukan makrifatnya, kemudian baru hakikatnya. Jadi ada urutan begini kan, syariat, makrifat, hakikat. Ada yang diurutkan syariat, hakikat, makrifat. Ya terserah saja sudah mana-mana yang mau diikutin dari urutan-urutan itu. Tapi yang jelas yang namanya makom adalah makrifat itu makom yang dimiliki manusia yang sudah mengenal hakikat. Nah, kembali ke soal Awaluddin Ma'rifatullah, tata cara awalnya atau torekotnya itu seperti apa? Torek itu kan jalan kan. Jadi menuju ke pengenalan Allah itu seperti apa? Nah, ini memunculkan tata cara tersendiri yang diyakini oleh seseorang atau diyakini oleh sebuah kelompok ini. Nah, kemudian tata cara itu bisa dirasakan kecepatannya atau bisa dirasakan ketepatannya oleh seseorang itu atau sebuah kelompok tersebut. Nah, makanya mereka memberikan nama sesuai dengan sesuai dengan penemu-penemu atau penggagas awal sebagai nama torekot itu. Makanya ada torekot Nasabandiyah, ada torekot lagi Iksaniyah, ada torekot lagi Muhammadiyah. Itu termasuk torekot, termasuk Nahdlatul Ulama itu sebetulnya torekot juga, dengan tata cara
Torekot-torekot seperti itu, pencetus atau anggota yang masuk ke dalam kelompok itu merasa lebih mengena dan lebih tepat menjalankan syariat dan yang ada kaitannya dengan Awaluddin Ma'rifatullah itu merasa lebih nyaman, lebih cepat dan lebih tepat. Jadi intisarinya Awaluddin Ma'rifatullah itu adalah awal mula kita mengenal agama yang arahnya menuju ke mengenalnya adanya Allah. Ini sebetulnya pembahasan ini berat. Karena apa? Awalnya itu harus bagaimana kalau ini berbincang masalah awal daripada kita bisa mengenal. Nah tentu ketika kita ingin mengenal, yang jelas harus tahu namanya dulu, ya kan? Kepengin mengenal kok. Namanya siapa sih, si A atau si B, ya kan? Nah kemudian lagi setelah tahu nama, yang jelas urut-urutannya kan harus tahu tentang wujud. Misal namanya si A seperti apa sih orangnya itu. Nah ini kan mula-mula ingin di dalam pengenalan. Nah lebih mengenal lagi agar lebih akrab, agar lebih bagus kualitas perkenalan kita, ya nanya alamat. Alamatnya mana ini? Nah setelah tahu alamat, tahu rumahnya, kemudian perlahan tapi pasti ini kan kita akan tahu sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Lah kalau sudah tahu ciri-cirinya orang ini, nah tahu keahliannya. Oh ternyata si A ini pinter memperbaiki mobil, permisalan. Nah saya analogikan seperti itu. Nah, ini agar mudah memahami. Namanya dulu asma Allahu Allah. Terus wujudnya seperti apa? Nah ini harus kita mengerti. Nah untuk di tahap awal, karena ini berbincang Awaluddin Ma'rifatullah, wujud ini yang harus kita tahu. Yang pertama, wujud buktinya penciptaan yang bisa kita lihat dan yang kita bisa rasakan ini. Bahkan diri kita ini sebetulnya kan ciptaan. Ya kalau sudah kita mengerti wujud ciptaannya, untuk awal-awalnya mengenal Allah ini sudah cukup. Karena berbincang wujud ini kan yang jelas kan wujud hasil ciptaannya dan wujud Allah itu sendiri. Nah ini yang berat, kalau di awal belum tahu, belum bisa karena di awal. Nah jadi cukup ketika kita sudah tahu nama, kemudian bukti adanya ini cukup. Kita mengetahui bahwa ada barang yang tercipta, maka ada yang menciptakannya. Kalau wujud yang menciptakannya sendiri nanti setelah masuk ke golongan orang-orang yang sudah ma'rifat. Nah kemudian lagi ada yang apa tadi? Alamatnya di mana? Lah ini tempat bersemayamnya Allah itu di mana? Walau larsi insani wa batinul insani baitulahu, ternyata alamatnya ada di qalbu kita. Nah inilah, ini awal-awalnya ini harus kita mengenal ini seperti ini. Nah terus bagaimana kita tahu alamatnya ini? Secara teorinya kan bahwa keberadaan Allah itu ada di dalam qalbu kita. Bagaimana menjangkaunya? Ini ada tata cara atau ada torekot yang khusus. Nah ini nggak saya perbincangkan di kesempatan yang ini, tidak, karena panjang sekali. Nah, ini kisi-kisi yang harus kita mengerti terlebih dahulu, garis-garis besarnya. Kalau sudah tahu alamatnya, nah kita akan mengerti tentang sifat-sifatnya. Makanya sudah ditulis di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib Allah, ya Allah wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Nah, ini juga harus mengerti. Ya sama juga. Nah terus kekuasaan atau
keistimewaan Allah itu apa. Nah, ini semakin ke dalam. Nah, ketika kita sudah tahu semua yang ada kaitannya dengan Allah, dari nama, wujud, sifat, af'al, dan ada beberapa lagi sebetulnya. Ini sengaja saya nggak menyebutkan. Nah, agar apa? Agar tidak menimbulkan polemik yang berlebihan dari orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, biasanya kan diwiridkan juga kan itu asmaullah, sirullah, sifatullah, dzatullah. Nah, itu sebetulnya ada 7 itu. Tapi cukup ini saja dulu karena ini dalam tahap pengenalan. Nah, masing-masing fase ini tadi sebetulnya ada torekot-torekotnya. Untuk mengenal Allah itu ada torekot-torekotnya, sehingga memerlukan panduan-panduan yang spesifik. Nah, untuk mendapatkan panduan, nah ini tidak boleh sembarangan kita berguru kepada seseorang. Karena ketika kita salah memilih guru yang kita kehendaki atau yang kita inginkan agar bisa menuntun kita, ini kalau sampai tersalah maka bisa mengakibatkan kepatahan-kepatahan. Makanya seringkali ada yang sampai stres berjalan-jalan di pasar, di jalan-jalan itu. Nah, itu sudah tersalah konsep atau tersalah mencari guru itu tadi. Itu harus teliti. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau sampai gila belajar tentang Awaluddin Ma'rifatullah ini, nah terus siapa yang mau bertanggung jawab? Karena rata-rata misalkan seorang guru itu mengklaim dirinya bisa menunjukkan apa yang dimaksudkan yang mau berguru ini, kemudian ya mungkin dia terlena dan terpesona oleh uraian si guru, nah kemudian menjalankannya. Nah, pada kenyataan si guru cuma sebatas pandai berteori juga. Pandai berteori bukan seorang pelaku. Nah, ini yang repotnya. Nah, karena untuk pandai berbicara saja kan banyak referensi yang bisa didapatkan. Ya, dari membaca uraian-uraian orang-orang terdahulu. Oh, ini enak, tak bacalah. Kemudian disampaikan. Seakan-akan mempunyai pengetahuan tentang Awaluddin Ma'rifatullah ini, seakan-akan luar biasa sekali dari gaya bahasanya. Nah, ternyata dari gaya bahasa yang disampaikan ini hanya dari mendengar kemudian dibicarakan, atau dari membaca kemudian disampaikan. Bukan seorang pelaku yang benar-benar paham atau benar-benar pernah intensif melaksanakan Awaluddin Ma'rifatullah. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai pada akhirnya stres atau gila pergi ke pasar-pasar. Orang-orang gila itu kan ada beberapa yang bukan karena sakit, tapi karena pemahaman atau pendalaman yang maunya yang sampai tanyakan, maunya itu ingin berjalan ke kemakrifatan, tapi tersalah tuntunan dan juga tersalah bimbingan. Pembimbingnya ini loh salah. Nah, enggak nemu guru mursyid. Nah, ini fatal. Namanya Allah. Kalau dipecah lagi ada 99. Nah, ini tuh sama konsepnya. Oh, ini namanya Ar-Rahman. Oh, ini namanya Ar-Rahim. Oh, ini namanya Al-Malik. Ini namanya Al-Qudus dan sebagainya. Panjang. Satu demi satu kita kenali namanya, satu demi satu kita ketahui wujudnya. Satu demi satu kita harus ketahui juga di mana tempat tinggalnya. Satu demi satu juga harus kita tahu bagaimana sifatnya. Satu demi satu juga bagaimana sirinya atau rahasianya. Jadi Awaluddin Ma'rifatullah itu gampang mengucapkannya, tapi susah untuk menggali atau mencarinya. Karena satu demi satu itu jelas punya wujud yang berbeda, namanya saja berbeda.
wujud yang berbeda, ciri yang berbeda juga, tempat tinggalnya atau alamatnya juga berbeda. Nah, makanya karena seorang guru mursyid harus benar-benar bisa menerangkan satu demi satu. Makanya untuk misal kayak sampean berdua ini ingin belajar ya, betul-betul harus selektif untuk memilih pembimbing yang benar-benar bisa membantu kita menemukan apa yang kita cari yang ada kaitannya dengan kemakrifatan. Salah satu referensi ketika sampean berdua ini ingin berguru ke seseorang, jangan dulu tergiur, jangan dulu gampang terpengaruh dengan indahnya suara, merdunya intonasi kalimat yang disampaikan. Dan jangan pula terlebih dahulu hanya karena punya dasar, misal dalil hadis banyak sekali punya dasar dan segala macamnya lah. Jangan dulu gampang tergiur oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dalam ketelitian mencari seorang guru itu yang perlu diteliti atau perlu diketahui terlebih dahulu adalah kebiasaan makannya seorang guru yang ingin kita gali ilmunya ini tadi. Nah, referensinya itu apa? Lihat dulu ini Pak Guru ini atau Mbah Guru ini misalkan makannya apa ya misalkan. Ya nggak apa-apa. Akan lebih baik kita tahu dulu. Akan sedikit mungkin mengecewakan seseorang yang ingin kita jadikan guru itu tidak apa-apa. Karena untuk menyelamatkan diri kita sendiri juga, jangan sampai terjerumus atau tergelincir dari apa yang kita inginkan nggak jadi atau nggak sampai tujuan atau cita-cita kita. Lah kalau seorang guru itu masih makannya saja makan yang masih banyak mengandungi unsur-unsur hewani, maka menurut saya secara pribadi ini sudah tidak layak untuk dijadikan guru yang bisa menunjukkan kemakrifatan. Karena apa? Karena ternyata kita akan berguru kepada seorang manusia yang belum benar-benar jadi manusia seutuhnya. Ini loh, berarti dari ar-Rahman dan ar-Rahimnya masih gugur. Nah, kalau seorang manusia ini sebagian di dalam dirinya masih ada hewannya, contoh awan, ayam, atau masih ada kambingnya. Nah, tanpa kita sadari kita berguru kepada ayam dan kambing dong. Ya meskipun sisi manusianya juga masih ada. Tapi karena ini arahnya itu jalan menuju Tuhan, maka harus benar-benar selektif. Ya beda dengan yang ketika kita ingin belajar syariat yang umum atau yang lumrah-lumrah saja tidak ada masalah. Guru ngaji, ustadz-ustadz yang menuntunkan kita untuk urusan-urusan syariat kita tidak ada masalah. Makanya kadang-kadang itu jadi manusia itu akan lebih baik menjadi orang biasa saja kok. Ya orang-orang syariat biasa saja. Waktunya sholat, waktunya cari rezeki, waktunya istirahat, sudah cukup. Dan sebenarnya juga tuntunan syariat itu sudah cukup sebetulnya. Untuk pedoman, untuk panduan hidup kita itu sudah cukup. Nah, kecuali ada keinginan yang lebih tentang apa yang kita yakini selama ini yang ada kaitannya dengan syariat agama. Nah, kepengen tahulah saya itu sebetulnya apa sih hakikat dari semua ini. Saya ingin tahu lah, ini kan ingin tahu lebih. Nah, makanya Awaluddin Ma'rifatullahnya ini harus benar-benar digali dan dipahami. Dan satu pesanan saya ini, jangan sampai salah memilih guru mursyid. Ya, untuk tema ini tadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, mungkin kalau ada ketidaksamaan pendapat, tidak ada masalah apa-apa. Artinya setiap manusia punya kebebasan untuk menyuarakan atau punya kebebasan juga untuk berpikir.
Kalau ada yang tidak sama ingin mengkritik atau ingin menyarankan sesuatu yang lebih baik, saya buka dan akan saya terima dengan senang hati, dengan catatan juga punya dasar yang kuat yang bisa dicerna oleh otak kita dan bisa dirasakan di dalam hati kita, sehingga jangan sampai ada yang mengkritik tapi tidak punya dasar, apalagi dasarnya cuma pokoknya ya. Ayolah kita itu umat beragama selalu menggunakan akal sehat kita, sehingga keyakinan kita semakin lama semakin bagus, dan keimanan kita yang menggunakan kolbu kita, sehingga daya rasa yang kita miliki semakin lama bisa semakin hidup, sehingga keyakinan dan iman kita cukup syarat untuk memahami apa yang dimaksud di dalam agama yang ada kaitannya dengan hakikat agama, sehingga bisa menjadikan diri kita menjadi golongan-golongan manusia yang sudah atau bisa menjadi makrifat. Nah, mudah tidak ada niat yang tidak baik. Nah, ini hanya sekedar sinau bareng lah, sharing. Jadi mana yang baik ya silahkan diambil, dan syukur kalau ada manfaatnya khususnya bagi sampean berdua. Syukur juga bisa ada manfaatnya bagi semua saja yang melihat apa yang kita obrolkan ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kehidupan berikutnya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin.